Terutama tuh kalau dulu waktu SD tuh belajar sejarah tuh agak membosankan karena gurunya sih nyuruh nulis saja nulis lagi, yang dinilai bukan hasil rangkumannya, cantik atau rapi nggak tulisan. Seperti yang pernah kita diskusikan, seperti kakak bilang, selama ini Belanda itu kuat itu bukan karena mereka kuat secara personalnya, tapi karena dibantu oleh pribumi-pribumi sendiri yang bukan pribumi, bangsawan-bangsawan yang berkolaborasi dengan Belanda itu sendiri. Kita ini dijajah oleh dua komponen ya, dua komunitas. Belanda dan bangsa sendiri. Apa enggak? Kuli kontrak Jadel, Jawa Deli. Oh. Ada Jakon, bukan, tapi jangan itu ya. Jakon tuh Jawa kontrak gitu. Iya, kalau tit gitu ya abang saya. Kalau Belanda tuh ngeruknya mungkin dikit-dikit, dia ngeruknya pakai beko itu ekskavator itu kan. Aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Aspire to inspire. Selamat Hari Kemerdekaan Sobat Al-Azhar semuanya. Hari ini 17 Agustus 2024. Indonesia sudah merdeka sebanyak ya? Selama 79 tahun. Alhamdulillah ya, kita merdeka ya Sobat Al-Azhar. Dan karena kita sedang merayakan kemerdekaan, mungkin Sobat Al-Azhar sudah merayakan kemerdekaan dari awal Agustus ya, sudah ramai di mana-mana. Hari ini Al-Azhar, podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara juga akan meramaikan kemerdekaan kita dengan ngobrol seru tentang sejarah kemerdekaan. Hari ini sudah bersama kita ada Bang Taslim. Assalamualaikum Bang Taslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seger ya. Indonesia merdeka biru-biru, aduh. Gak ada maksud apa-apa. Indonesia merdeka, bendera Indonesia tetap merah putih. Bang Taslim, boleh dong perkenalkan diri ke Sobat Al-Azhar. Oke, selamat pagi, selamat Hari Kemerdekaan untuk semua Sobat Al-Azhar, podcast Sobat Al-Azhar ya? Iya, betul. Perkenalkan, saya Taslim Batubara. Hari ini tuh sedang diundang podcast dari podcast Sobat Al-Azhar. Kemudian saya berprofesi sebagai dosen di, boleh nyebut kampus nih? Boleh dong. Oh, iya. Di program kampus gak bakal endorse ya. Mana tahu kan. Iya. Oke, saya berprofesi sebagai dosen di program studi Sejarah Peradaban Islam UIN Sumatera Utara. Wow. Jadi kita akan ngobrol tentang sejarah kemerdekaan Indonesia bersama ahli sejarah. Boleh ya nyebut ahli ya. Ahli itu kan variatif gitu loh. Nah, Bang Taslim sendiri adalah seorang dosen sejarah peradaban Islam di UIN Sumatera Utara nih Sobat Al-Azhar, dan sudah menerbitkan banyak jurnal ya terkait sejarah Islam. Atau ada yang nggak spesifik Islam gitu ada? Sebenarnya ragam tulisannya Bang, tidak hanya tentang Islam, tapi dominan memang berkaitan selalu dengan rumpun keilmuan saya, ya sejarah peradaban Islam. Tapi ada juga beberapa tulisan yang dulu saya juga pernah, kalau dulu kita COVID tuh banyak apa istilahnya, bunga rampai, kayak kumpulan tulisan gitu. Itu juga kayak nulis tentang pengalaman-pengalaman. Jadi kalau mau cek nanti fokus, saya bisa share link Google Scholar. Oke. Jadi mungkin bisa dilihat di situ ya, ragam tulisan saya. Iya, benar. Jadi beragam lah. Iya. Gitu kan. Jadi sangat aktif menulis terutama tentang sejarah. Bang Taslim, ini kan Indonesia kita tahu sama-samanya sudah merdeka 79 tahun. Kalau orang tua nih udah kakek-kakek nih Indonesia, lumayan lah kakek-kakek lah. Nah, kita kan tahu nih Indonesia dijajah. Yang kita tahu tuh Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun, kemudian oleh Jepang 3,5 tahun. Itu bener nggak? Oke, pertama belakangan ini semenjak mungkin media sosial semakin masif, banyak yang sudah membantah. Saya manggil Kak atau Mbak ini, bebas lah ya. Iya, boleh lah. Sis Rida. Sis Rida. Jangan ada Kak Rida aja. Oke. Jadi orang Medan itu biarpun
seumuran kadang manggil Kak ya, Iya. biar lebih sopan. Iya, udah gak seumuran loh sama Al-Azhar. Saya masih muda. Maksudnya enggak? Gengsi. Oke. Jadi Kak, untuk 350 tahun itu, hari ini banyak sejarawan yang sudah sepakat bahwa itu adalah mitos. 300, kalaupun dihitung dari mulai VOC datang ke Indonesia, mulai datang di awal itu di Kepulauan Banda Neira, dengan Indonesia merdeka Belanda itu keluar dari Indonesia itu tahun 42. Nanti masuk lagi setelah tahun 45, agresi militer Belanda 12, itu tidak sampai 350 tahun. Kalaupun ratusan tahun, mulai dari VOC runtuh sampai Indonesia, VOC runtuh tuh 1799, kemudian beralih dikuasai oleh kerajaan Belanda. Kalaupun dari waktu itu dihitung sampai 1942, untuk lama penjajahannya itu setiap daerah berbeda-beda. Mungkin Tidak pure tidak 350 tahun semuanya. pure seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu dijajah 350 tahun atau 100 tahun lebih. Indonesia contohnya seperti Aceh. Aceh itu berhasil ditaklukkan oleh Belanda itu tahun 1901. Kalau Belanda keluar dari Indonesia 1942, berarti Aceh dijajah sekitar 40 tahun. 41 tahun. 41 tahun. Ya mungkin di Jawa bisa sampai 100 tahun lebih, tapi mitos. Jadi sudah banyak yang mengatakan, dan saya sendiri mau menyatakan bahwa 350 tahun itu mitos. Yang Jepang 3,5 tahun itu benar. Kalau Jepang 3,5 tahun iya. Nah, Belanda banyak nih yang berasumsi bahwa, kayaknya nggak berasumsi sih. Yang saya tahu nih, saya sebagai orang awam nih ya, Sobat Al-Azhar, yang nggak terlalu paham tentang sejarah, terutama tuh kalau dulu waktu SD tuh belajar sejarah tuh agak membosankan karena gurunya sih nyuruh nulis aja, nulis lagi yang dinilai bukan hasil rangkumannya, cantik atau rapi nggak tulisan. jadi mendengar sejarah Indonesia tuh agak males gitu, Membosankan. dan yang saya tahu tuh cuman yang jajah kita Belanda 350 tahun. Nah, saya tuh penasaran sama Jepang yang menjajah karena cuma 3,5 tahun. Kayak 3,5 tahun itu masuk kerja juga masih junior loh. Gitu ya. Jadi kayaknya nggak terlalu banyak gitu dibahas tentang Jepang. Boleh dong Bang diceritain tuh pertama kali Jepang masuk ke Indonesia tuh gimana? Oke. Sebenarnya Jepang mulai terlibat dalam, mereka menamakannya Perang Asia Timur Raya. Perang Asia Timur Raya itu adalah perang yang memang Jepang itu betul-betul ingin menjadi negara superpower juga dengan ikut berperang. Karena masa itu tahun 40-an ke atas itu Perang Dunia Kedua sudah berlangsung nggak? Perang Dunia World War II itu sudah berlangsung. Itu ya 1940. 1940-an itu Perang Dunia Kedua sudah dimulai ya, dengan monsternya saat itu adalah Nazi Jerman. Itu Hitler itu sudah hampir menguasai seluruh Eropa. Jadi Januari 1942 Jepang memulai Perang Asia Timur Raya dengan menghancurkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Itulah awal keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian di Maret, setelah Maret 2 bulan kemudian, Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia. Dimulai dari Tarakan, dulu Kalimantan Timur, sekarang Kalimantan Utara. Sudah Tarakan itu ada di Kalimantan Utara. Ya, sudah menjadi sebuah provinsi. Kaltara, kemudian ke Balikpapan, kemudian ke Manado, ke Sulawesi, ke Pontianak. Jadi memang wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi itu fokus untuk diinikan di Jepang, itu yang banyak sumber daya alamnya. Karena mereka perang itu membutuhkan sumber daya, terutama minyak. Karena perang itu kan membutuhkan banyak sekali. Iya, betul. Minyak-minyak seperti itu. Jadi wilayah-wilayah yang awal ditaklukkan itu di Maret mulai masuk ke wilayah Indonesia. Awalnya ya tadi Pearl Harbor itu Amerika berang juga itu, kayak kok kami diserang Jepang gitu. Berarti Jepang sempat nyerang Amerika nih? Bukan Amerika Pusat yang kita hari ini negara.
Amerika Pusat. Maksudnya negara Amerika yang di kepulauan di benua Amerika, tapi di Hawaii Oh, ada iya, iya, pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor namanya, itu dibom sama angkatan udaranya Jepang. Makanya ada yang nyebutnya perang Asia Timur Raya, ada yang menyebutnya perang Asia Pasifik. Karena itu kan di Samudra Pasifik. Oh iya. Kepulauan Hawaii itu kan di Samudra Pasifik. Itu yang awal Jepang mulai ikut dalam Perang Dunia Kedua. Jadi Jepang ini ini lucu ya. Jepang ini kan dia perang. Terus dia kayak, waduh kurang akomodasi. Iya. Kita serang aja Indonesia yang sangat melimpah itu. Iya, gitu ya. jadi kayak dari kalau kita nengok geografi kan, Jepang itu nanti sederetan dengan Filipina, di atasnya itu Kalimantan, di atas Kalimantan itu makanya pertama kali masuk Indonesia pasti Kalimantan. Deket gitu ya. Dan ya penjagaannya mungkin nggak terlalu ketat gitu kan, dan memang sumber daya yang dibutuhkan itu banyak di Kalimantan pada saat itu, terutama minyak yang mereka butuhkan untuk perang. Itu yang akhirnya makanya kota-kota awal itu yang diserang adalah Kaltara, Balikpapan, Pontianak, Sulawesi, yang mulai digempur duluan oleh Jepang. Kalau di Pulau Sumatera sendiri, Jepang pertama kali datang ke? Kalau Sumatera itu Jepang mulai datang di Aceh, kalau tidak salah di Aceh, di Sumatera Timur. Kita dulu namanya Medan ini masuk juga di Sumatera Timur. Jadi pembagiannya saat itu Kak, seperti pernah di buku ini ada di buku Reclef. Ini termasuk ya teman-teman buku babonnya gitu. Buku babon sejarah Indonesia gitu. Bahwa untuk wilayah Jawa itu dipegang oleh Angkatan Darat ke-15. Jepang. Jadi wilayah Indonesia ini saat itu dipimpin di bawah kayak pimpinan militernya Jepang untuk perang itu. Tetap paling tingginya kaisar, ya kan? Sumatera itu dikuasai oleh Angkatan Darat ke-25. Sementara Kalimantan dan Indonesia Timur itu dikuasai oleh Angkatan Laut. Itu yang akhirnya membuat Jepang membagi wilayah-wilayah. Ya, pembagian wilayah itu pertama karena politik dan juga karena sumber daya. Itu yang akhirnya Jepang sendiri membagi 3 pulau utama kita. Ya kalau hari ini kayak barat, tengah, dan timur itu dengan angkatan-angkatan daratnya dan angkatan lautnya sendiri. Jadi kan Indonesia nih, Sumatera ini kan Jepang pertama kali tuh datang ke Aceh gitu ya. Kalau tidak salah di Aceh. Datang ke Aceh. Kemudian apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bersekongkol dengan pemerintah setempat atau apa namanya? Kaisar? Pimpinan ya Jepang itu saat itu dipimpin kaisar. Oh, Jepang rajanya. Itu dipimpin rajanya Jepang dulu tuh kaisar. Itu kemudian apakah mereka menyerang secara tiba-tiba kayak ke Amerika ngebom? Iya. Apa yang mereka lakukan pertama kali masuk ke Sumatera deh khususnya ya? Sebenarnya untuk runutnya itu setelah dari Kalimantan tadi Kak, setelah Kalimantan dan Sulawesi, mereka itu nyerang Jawa. Karena mau nggak mau Jawa itu adalah pusatnya. Jadi ketika pusat sudah diserang, pusat sudah diduduki, yang lain ngikut itu. Nah, gitu bahasanya. Jadi di awal Maret juga, sekitar 1-2 Maret itu, Batavia itu diserbu oleh tentara Jepang. Nah, ini yang saya juga sebenarnya sebagai orang sejarah itu kok mau kritis gitu kan, kayak Belanda dengan besarnya itu pada tanggal 8 Maret itu menandatangani kesepakatan kalah dari Jepang tanpa syarat. Bayangkan cuma 7 hari Belanda ini sanggup berperang. Kok bisa gitu dengan wilayah yang sebegini kaya selama ini mereka kuasai? Kok bisa cuma 7 hari bertahan? Akhirnya 8 Maret itu ada perjanjian Kalijati namanya. Bukan Linggarjati, itu beda lagi nanti. Perjanjian Kalijati antara Jepang dengan Belanda yang menyatakan bahwa Belanda tunduk atau kalah dalam pertempuran itu dan mengaku dan keluar dari Indonesia. Itu yang saya iya sih sebenarnya janggal ya. Kan kayaknya lebih powerful Belanda yang selama ini sudah kan, selama itu sudah ratusan tahun loh, kalau kita konteksnya Jawa ya. Sudah ratusan tahun di Hindia Belanda. Kok bisa gitu cuma 7 hari perangnya? Sehebat itu kan Jepang. Berarti kan seperti yang pernah kita diskusikan, seperti kakak bilang, selama ini Belanda itu
kuat itu bukan karena mereka kuat secara personalnya, tapi karena dibantu oleh pribumi-pribumi sendiri yang bukan pribumi, bangsawan-bangsawan yang berkolaborasi dengan Belanda itu sendiri. Jadi kalau sebenarnya bisa kita simpulkan sedikit saja ya. Ini silakan Sobat Al-Azhar komen setuju atau tidak setuju. Kita ini dijajah oleh dua komponen ya, dua komunitas. Belanda dan bangsa sendiri. Jadi mereka berkolaborasi. Setuju saja bangsawan itu kalau kalian mau jajah kami, yang penting kami dapat keuntungan, silakan saja jajah. Jadi yang dijajah itu rakyat. Yang ditindas itu ya tetap rakyat jelata. Ya para bangsawan, kalau di sini di Sumatera itu nyebutnya bangsawan, di Jawa priai dan sebagainya, ya tetap ngerasa nggak dijajah. Tuh mereka kaya-kaya juga, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Fasilitas yang dimiliki Belanda semua mereka nikmati. Rakyat jelata sekolah aja berat, jadi kuli. Kan di Sumatera Timur ini kita banyak perkebunan nih. Kan pernah dengar apa nggak, kuli kontrak Jadel, Jawa Deli? Ada Jakon, bukan, tapi jangan itu ya, Jakon tuh Jawa kontrak gitu. Iya, kalau tit gitu ya abang saya. Jakon itu ada Jawa kontrak istilahnya. Itu orang-orang Jawa yang kerja di perkebunan. Baru ada ya untuk mensoftkan lagi bahasanya tadi, bukan Jadel, Jakon, Jadel, Jawa Deli. Maksudnya ya orang-orang Jawa yang memang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan. Kalau pernah baca novel Buya Hamka, Merantau ke Delhi. Ini aku kayaknya udah pernah ngeliat ini di Gramet, kayaknya udah masuk list ini. Edisi baru itu ya. Di situ bisa jadi novel itu memang bercerita kejamnya politik kolonial di perkebunan kita. Kemudian itu kan Jepang dalam 7 hari bisa membuat Belanda tunduk. Itu tapi kan Belanda bekerja sama dengan para bangsawan kan. Saat itu karena memang Jepang lagi powerfulnya Kak. Jadi kayak para bangsawan ini kita bunuh diri nih kalau kita dukung Belanda. Mau nggak mau ya kita harus tarik diri. Akhirnya kayak udahlah Belanda kau urusan kau sendiri. Jadi oke. Jadi kayak gini ya, kayak kalau bahasa Medannya itu urusan ini boleh kita bareng-bareng, boleh kita sama-sama. Tapi kalau urusan Jepang silakan urusan masing-masing lah. Kalau bahasa Medannya kan, kalau kata Belanda awak demi kawan, kawan demi kia. Iya betul. Itu paling pas. Iya kan? Jadi bangsawan merasa kayak oke, nggak kuat ini kalau kita terus-terusan dukung Belanda. Udahlah, Belanda kalian urus sendiri ya. Dadah. Biarpun nanti di Sumatera Utara ini, di Sumatera Timur kita nanti seperti saya bilang ada tragedi revolusi sosial itu Kak ya. Biarpun pada saat itu kedatangan Jepang itu sebenarnya sangat diharap oleh kaum Republikan, kaum pro Republik. Rakyat. Iya, rakyat yang notabene ya bukan kelas menengah atau kelas atas, kelas bawah. Yang seperti saya bilang, Jepang itu kan punya gerakan 3A itu. Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Jadi orang-orang Indonesia, terutama rakyat jelata itu kayak, wah kita ini sama bangsa Asia, pasti Jepang ini datang untuk menyelamatkan kita. Gak mungkin dong sesama bangsa Asia kita saling menjajah gitu kan. Itu yang akhirnya membuat Jepang membuat kaum Republikan itu semangat untuk menyambut kedatangan Jepang. Sementara kalau istilahnya kalau di sejarah itu sering disebut kaum feodalnya yang berkolaborasi dengan Belanda itu ketar-ketir ketika datang Jepang. Aduh, nggak aman lah kita ini lagi nanti. Maksudnya bos kita udah mulai goyang ini kan, bilangkan Belanda kan. Wah, bahaya nih dan sebagainya. Jadi mereka juga bermain dua kaki. Satu sisi mereka juga pasti masih dibutuhkan Jepang. Satu sisi mereka juga tetap ingin Belanda di sini. Jadi ya kalau kota orang Medan muka dua lah gitu. Oh iya. Main cantik lah dia sedikit kan. Biar nggak kena gusur. Biar nggak kena gusur. Mereka kan tetap ingin apapun ceritanya tetap membutuhkan status quo-nya kan. Iya, mereka bukan mempertahankan bangsa Indonesia itu, mereka mempertahankan posisi mereka sendiri. Posisinya. Gitu ya. Mereka juga nggak berharap kaum feodal itu, kaum bangsawan itu oke lah, saya nggak mau nyebut kaum feodal itu terlalu kasar mungkin ya. Kaum bangsawan dan priai dan sebagainya itu juga nggak berharap republik ini ada. Hanya beberapa golongan, hanya beberapa kerajaan lah yang memang sangat mengharapkan republik ini segera hadir. Salah satunya seperti Jogja dan
apa yang di Riau, Siak Sri Indrapura. Hanya 2 saat Kurang Riau ya. ya, jadi kalau hanya 2 itulah yang memang Mengharapkan kemerdekaan itu ada Iya. gitu ya. makanya kalau di Jogja itu ada tahta untuk rakyat, istilah Sultan Jogja. Makanya ya wajar kalau Jogja mendapat status keistimewaan yang sebegitu hebat hari ini kan, karena di saat genting itu Jogja rela. Itu alasan ada daerah istimewa Yogyakarta. Iya, salah satu pertimbangannya itu. Karena mereka istimewa secara logika. Ya, tapi Mereka benar-benar mau Indonesia itu ada gitu ya. Tapi saat itu Kak, kalaupun saya contoh ya sebagai pimpinan, saya juga masih gamang saat itu. Iya. Republik ini juga masih baru banget. Bisa bertahan kayak ini. Sementara Belanda itu akan datang lagi dengan sekutunya. Jadi serba salah gitu kan. Makanya Sultan Syarif Kasim dari Siak dan Sultan Hamengkubuwono IX itu memang sangat-sangat bertaruh. Dan alhamdulillahnya Republik ini tetap bertahan. Iya, 79 tahun. 79 tahun. Berarti kemudian Jepang itu bisa menyerang Indonesia dalam waktu singkat, menaklukkan Indonesia Belanda ya, mengusir Belanda saat itu karena ya bangsawan Indonesia, keputusan ada di tangan bangsawan Indonesia saat itu kayaknya gitu ya. Ketika mereka memutuskan untuk wah kayaknya kita harus turun maksudnya agak-agak tarik diri dikit lah ya gitu kan. Berarti Jepang akhirnya bisa mengalahkan Belanda. Ya, tanpa perlawanan. 7 hari yang diserang Jepang menyerang Batavia, Jakarta itu tanpa perlawanan. Jadi kemana serdadu Belanda selama ini? Berarti kan kebanyakan serdadu pribumi yang mereka didik, mereka latih untuk jadi tentara mereka. Dan saat itu juga memang seperti saya bilang, Eropa lagi diserang ketakutan Hitler juga, Nazi juga. Mungkin kerajaan Belanda juga lagi pusing mempertahankan dunia sendiri. Kalau istilah anak bola hari ini itu timnas pusat. Iya. Jadi negara Belanda pusat itu juga sedang menjaga kondisi lagi rempong ya. Lagi rempong karena Hitler lagi powerfulnya juga. Dan sementara negara jajahan mau ditaklukkan, diserang Jepang juga. Jadi mereka pilih nih pusat atau cabang. Akhirnya ya cabang lah diangkut. Cabang lah udah diikhlaskan gitu, biarpun mereka nanti menyerang lagi di agresi militer 1 dan agresi militer 2. Itu setelah Jepang sudah angkat kaki. Apa gimana? Iya kan. Belanda kembali lagi itu. Jadi runutnya tadi setelah Belanda mengakui tunduk kalah dari Jepang, itu kan proses ya pemulangan lah gitu ya. Jadi orang-orang Belanda itu dipulangkan ke negerinya. Itu kan kayak kesepakatan perang lah gitu kan. Kemudian disitulah mulai nama Batavia dirubah lagi menjadi Jakarta. Nah, kemudian di masa Jepang itu bahasa Belanda dan bahasa Inggris tuh di-cut, nggak boleh dipakai. Yang boleh itu adalah bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia. Nah, keuntungannya ketika saat itu kan Jepang baru masuk, bahasa Jepang ini belum familiar di rakyat. Nah, bahasa Indonesia dong yang dipakai karena dua bahasa ini yang diperbolehkan. Itu yang sedikit demi sedikit memupuk perjuangan dan menjadikan jalinan komunikasi antar pimpinan nasional dan pimpinan daerah itu mulai ini. Jadi memberontak gitu ya. Orang-orang kita ini cerdas dan liciknya gabung gitu, kayak kita memanfaatkan kesempatan yang dikasih Jepang itu untuk ayo kita tetap, pokoknya tujuan goalsnya adalah merdeka. Itulah mulai menjalin hubungan-hubungan antara pimpinan di Jakarta, di daerah itu mulai terjalin karena bahasa itu. Ini waktu kan Belanda udah nggak ada nih. Kemudian Jepang lah yang menguasai menguasai Indonesia saat itu. Bangsawan-bangsawan ini kan sebelumnya tuh menolak kehadiran Jepang. Iya. Waktu itu tadi beberapa pimpinan daerah, pimpinan pusat itu bekerja sama karena boleh berbahasa Indonesia itu kan mereka berarti mau ngusir Jepang gitu. Apakah bangsawan-bangsawan yang tadinya juga mendukung Belanda itu juga mau merdeka? Bukan cuman ini ya, bukan cuman ngusir Jepang ya, tapi juga mau merdeka. Enggak, sebenarnya yang tetap punya goals itu adalah kaum-kaum Republikan. Di luar kaum Republikan ya, dan Jepang itu sebenarnya saya bilang tadi Kak, tidak bisa dengan langsung itu meniadakan fungsi atau fungsi dari kaum-kaum bangsawan ini. Kan mereka nih selama ini yang
di masa Belanda itu yang menjadi pimpinan di daerahnya masing-masing. Itu tidak bisa semena-mena langsung dihilangkan gitu. Kalau nggak nanti rakyat ricuh dan sebagainya. Makanya mereka tetap dipakai, dalam tanda petik dipakai oleh Jepang untuk tetap menjaga stabilitas di daerahnya masing-masing. Berarti bener nggak? Kalau didengar dari ceritanya Bang Taslim ini, kayaknya kok Jepang tuh taktiknya bagus ya. Iya, saat itu memang Jepang lagi powerfulnya. Iya, tapi terus kan ada statement kalau misalnya Jepang itu menjajah Indonesia memang sebentar, tapi kejam, sangat kejam, lebih kejam dari Belanda. Itu kayak mana? Ya, oke. Jadi statement itu didukung keadaan sebenarnya, sikon tuh, Kak. Jadi 3-6 bulan pertama ketika Jepang sudah menguasai Indonesia, itu memang rakyat tuh dikasih betul-betul kebebasan gitu. Lagu Indonesia Raya boleh berkumandang loh. Boleh dinyanyikan, bahasa Indonesia mulai dipakai di sehari-hari. Kemudian yang sedikit seperti saya bilang dulu, sekolah di Indonesia itu ada 3 stratifikasi sosial ya. Ada orang Belanda di kelas 1, Vreemde Oosterlingen itu orang timur asing di kelas 2, dan para bangsawan itu di kelas 2. Timur asing ini termasuk orang Arab, orang Cina, orang Jepang, orang India tuh di kelas 2. Nah, kelas ketiga inlander, pribumi kayak kita nih, rakyat jelata, itu di kelas 3. Kaum bangsawan tuh di kelas 2 biasanya. Nah, setelah Jepang masuk, ini kelas ini semua dihilangkan. Gak ada lagi. Gak boleh pakai begitu. Dan dulu kan yang bisa sekolah hanya maksimal di kelas 2, di orang timur asing dan bangsawan. Anak petani mana ada yang bisa sekolah di zaman Hindia Belanda. Nah, di masa Jepang itu lagi-lagi dihapus. Karena Jepang butuh. Nah, jadi sekolah 6 tahun yang kita pakai hari ini tuh SD, itu warisan dan peninggalan Jepang. Oh iya. Iya. Jadi Jepang itu menghapus kelas-kelas, ya kalau kita dulu ada kelas internasional kan, kelas ini kan, itu dihapus Jepang, nggak boleh. Semua dan rakyat boleh sekolah, karena di sekolah itu Jepang tidak ada pelajaran yang berat-berat banget. Pokoknya cuma diajari baris berbaris, diajari Membaca? fisik, iya calistung lah, baca tulis itu, calistung. Dasar-dasar ya. Tapi yang diutamakan tuh fisik dan baris. Lagi-lagi ini nanti dikader untuk kebutuhan Jepang. Karena dia juga sedang perang. Dia sedang perang. Nah, jadi kembali lagi tadi, ketika 3-6 bulan pertama itu ya rakyat kayak betul ini saudara tua kita. Ini kalau ada istilah Gen Z zaman sekarang tuh ini love bombing nih Jepang nih. Di awal-awal nih dikasih perhatian, dikasih cinta ya kan. Padahal sebenarnya padahal sebetulnya kan ada misi khusus kan. Dia memang benar-benar mau menguras Indonesia ini untuk kepentingan dia. Apapun ceritanya diarahkan ke goals dan tujuan utamanya membantu mereka perang. Jadi ketika 3-6 setelah itu kan juga ini ya Kak, umat Islam tuh dikasih kebebasan yang lebih leluasa dibanding di masa Hindia Belanda. Banyak tuh organisasi-organisasi Islam itu disupport oleh Jepang. Bahkan saya mungkin nanti ada lihat di tahu YouTube-nya Melawan Lupa Metro TV kan ya, ada di situ cuplikan video bagaimana Buya Hamka itu mendoakan kemenangan untuk Dai Nippon, untuk Jepang. Itu ada videonya bagaimana itu tadi, karena di awal itu Jepang ini betul-betul saudara tua kita ya. Kemenangan Jepang dalam menjajah Indonesia? Enggak, dalam perang Asia Timur Raya. Karena kan lawannya. Karena ini mungkin ya, karena cara Jepang menjajah dengan Belanda menjajah itu berbeda, dan kerugian yang ada ketika Belanda menjajah itu Jepang seolah-olah memberi keuntungan ya gitu ya. Ya, narasi dari awal itu adalah Jepang itu saudara tua. Masa saudara kita saling membunuh kan nggak mungkin gitu kan narasi. Makanya para tokoh agamawan, para tokoh republik, para tokoh-tokoh yang mendukung republik tuh ketika awal itu ya sangat bersyukur datangnya Jepang. Biarpun ujung-ujungnya nanti kena prank juga, bahasa kita hari ini kayak nggak sama rupanya, rusak kita ini dibuat Jepang gitu kan. Itu loh ya. Jadi setelah itu mulailah nanti ada Romusa dan sebagainya lagi-lagi. Makanya kenapa 3,5 tahun kan narasi itu sudah sering ya tersebar di mana-mana ya. Bagaimana 3,5 tahun Jepang tuh lebih kejam daripada ratusan tahun Belanda. Ya karena saat itu Jepang lagi perang. Jadi dia itu mengeruknya, kalau Belanda tuh ngeruknya mungkin dikit-dikit, dia ngeruknya pakai beko itu ekskavator itu kan. Karena dia juga perang nih kan. Jadi dia butuh. Makanya dia kemudian itulah bentuk-bentuk
ada namanya Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Oh ya. Kemudian nanti ada yang lebih terlatih namanya Peta. Nah, tapi itu tadi saya bilang orang pemimpin-pemimpin republik kita ini cerdas dan liciknya gabung gitu. Itu dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin republik untuk nanti mendukung kita proklamasi. Oh. Itu kayak biarpun kita dilatih Jepang, kita setengah hati kayaknya akan apa Jepang itu. Kita intinya Muka dua juga. muka dua, dan itu harus perlu. Pemimpin kita juga bermuka dua saat itu.